Malam sebelum mereka menangkapnya, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung. Bukan seluruh 12 murid, hanya 3 orang saja. Dan apa yang terjadi di gunung itu yang oleh gereja disebut sebagai transfigurasi atau perubahan rupa, bukanlah sebuah mukjizat yang mereka saksikan. Itu adalah sebuah teknik yang mereka pelajari. Catatan Injil menggambarkan Yesus yang bercahaya, wajahnya bersinar seperti matahari, pakaiannya menjadi putih seputih cahaya, Musa dan Elia muncul di sampingnya. Dan ketiga murid itu tersungkur ke tanah, merasa sangat kewalahan. Namun inilah yang tidak diberitahukan oleh catatan tersebut kepada Anda. Yesus tidak sedang menunjukkan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Dia sedang mengajar mereka cara melakukannya sendiri. Teks Gnostik yang disebut Kitab Allen menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di atas gunung itu. Yesus tidak berubah rupa untuk membuktikan ketuhanannya. Dia mendemonstrasikan sebuah praktik selama 7 menit yang menggeser kesadaran dari identifikasi materi menuju kesadaran monad. Dan ketika Anda melewati ambang batas itu, ketika kesadaran Anda mengenali dirinya sendiri sebagai sumber yang terlokalisasi, sementara dalam bentuk fisik, tubuh Anda akan merespons. Cahaya akan terpancar, bukan cahaya metafora, melainkan pancaran nyata yang bisa dilihat orang lain, karena pada saat itu Anda bukan lagi manusia biasa. Anda adalah monad yang mengekspresikan diri melalui wujud manusia, dan wujud itu mencerminkan apa yang bergerak di dalamnya. Gereja menyimpan ceritanya tetapi menghapus instruksinya. Mereka mengubahnya menjadi mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus, alih-alih sebuah praktik yang bisa ditiru oleh siapapun yang membawa percikan ilahi. Dan alasan mengapa mereka menghapusnya, alasan mengapa para arkon bekerja begitu keras untuk menekan ritual khusus ini, adalah karena 7 menit adalah waktu yang berkelanjutan. 7 menit setiap hari berarti dalam sebulan Anda telah mengumpulkan berjam-jam pengalaman beroperasi sebagai kesadaran monad. Dan pada ambang batas itu, mereka kehilangan kendali atas Anda. Bukan untuk sementara, tetapi selamanya. Anda tidak bisa tidak mengetahui apa yang telah Anda alami secara langsung. Dan begitu Anda menyentuh monad, begitu Anda merasakan diri Anda sebagai sumber, setiap taktik arkon menjadi transparan. Setiap batasan yang mereka yakinkan sebagai hal mutlak akan terungkap hanya sebagai sebuah saran. Dan malam ini Anda akan mempelajari 7 menit yang tepat itu. Jika Anda mengakses monad malam ini, tuliskan di kolom komentar, "Saya adalah akses sekarang juga." Angka 7 bukanlah simbolisme mistis yang acak. Itu adalah desain fungsional. Kesadaran Anda bergerak melalui lapisan-lapisan. Kebanyakan orang hidup sepenuhnya di lapisan terluar, yaitu identifikasi material, tubuh ini, pikiran-pikiran ini, dan cerita hidup ini. Itulah lapisan di mana para arkon memiliki kendali penuh, karena Anda telah menyetujui ilusi bahwa Anda terpisah dari sumber ilahi. Namun di bawah lapisan itu ada lapisan lain, dan di bawahnya ada yang lain lagi. Total ada 7 lapisan, dan ritual ini menggerakkan Anda melalui ke-7 lapisan tersebut secara berurutan. Setiap menit mengupas satu lapisan pemisah hingga yang tersisa adalah pengenalan langsung. Struktur 7 menit ini mencerminkan bagaimana kesadaran sebenarnya bergeser. Menit pertama menciptakan ruang dengan membersihkan kebisingan pikiran. Menit kedua membawa Anda lebih dalam daripada sekadar berpikir. Ketiga, mengaktifkan pengenalan diri. Menit keempat, menetapkan panggilan. Menit kelima, membuka penerimaan. Menit keenam, menambatkan koneksi. Menit ketujuh, mengintegrasikan apa yang baru saja terjadi, sehingga Anda dapat membawanya kembali ke dalam kesadaran saat terjaga. Setiap menit dibangun di atas menit sebelumnya. Lewatkan 1 menit saja, maka strukturnya akan runtuh.
terburu-buru melakukannya, maka ambang batas tidak akan terlewati. Orang-orang terpilih yang mempraktikkan ritual ini melaporkan perkembangan yang sama. Minggu pertama terasa seperti tidak terjadi apa-apa. Mungkin hanya rasa damai, mungkin kehangatan halus, atau mungkin hanya 7 menit duduk diam. Pikiran akan menganggapnya sebagai efek placebo, tetapi itulah gangguan arkon. Keraguan yang dirancang untuk membuat Anda berhenti sebelum proses pelipat gandaan dimulai. Minggu kedua, sensasi fisik menjadi tidak terbantahkan. Minggu ketiga, realitas mulai merespons dengan cara yang berbeda, sinkronisitas yang terlalu tepat untuk diabaikan. Orang-orang mengatakan persis apa yang perlu Anda dengar, hambatan-hambatan larut tanpa usaha. Pada minggu keempat, Anda bukan lagi orang yang sama saat memulai. Anda tidak bisa kembali percaya bahwa Anda hanyalah manusia biasa karena Anda telah mengalami secara langsung diri Anda sebagai sesuatu yang tidak pernah dilahirkan dan tidak akan pernah mati. Dan pengalaman itu menjadi standar baru bagi Anda. Carilah ruang di mana Anda tidak akan terganggu. Bukan ruang suci, ruang manapun boleh, kamar tidur Anda, mobil Anda, atau bangku taman. Monad tidak peduli dengan lokasi, ia peduli dengan perhatian Anda. Jadi Anda bisa memejamkan mata atau melembutkan pandangan Anda. Apapun yang membantu Anda masuk ke dalam diri, lalu Anda mulai. Menit pertama adalah keheningan, tetapi bukan jenis keheningan yang dipikirkan kebanyakan orang. Anda tidak memaksa pikiran untuk berhenti. Anda membiarkan pikiran melelahkan dirinya sendiri. Pikiran akan datang. Biarkan saja, jangan terlibat, jangan melawan. Lihat saja mereka muncul dan larut seperti ombak. Kebanyakan orang tidak pernah melewati menit ini karena mereka pikir tujuannya adalah pikiran yang kosong. Bukan itu. Tujuannya adalah menyadari bahwa Anda adalah kesadaran yang mengamati pikiran-pikiran itu, bukan pikiran itu sendiri. Dan di suatu tempat dalam menit pertama itu, jika Anda berhenti melawan kebisingan, celah akan mulai muncul. Menit kedua, Anda turun lebih dalam. Kebanyakan orang hidup di kepala mereka. Analisis terus-menerus, merencanakan, mengingat, mengkhawatirkan. Tetapi monad tidak tinggal di kepala Anda. Ia tinggal lebih dalam. Jadi Anda membawa perhatian Anda turun dari tengkorak ke dalam dada Anda, bukan ke jantung fisik Anda, melainkan ruang di belakang tulang dada Anda, dan Anda beristirahat di sana. Anda merasakan napas Anda bergerak di area itu. Anda memperhatikan kehidupan di sana. Dan saat Anda beristirahat di ruang itu, pemikiran semakin melambat. Bukan karena Anda mengendalikannya, tetapi karena Anda telah memindahkan kesadaran Anda ke tempat di mana pemikiran tidak mendominasi. Dan dari tempat itu, sesuatu yang lebih tua dari pikiran Anda dapat berbicara. Menit ketiga adalah pengenalan. Dan disinilah kebanyakan orang gagal, karena mereka mencoba membuat pengenalan itu terjadi, alih-alih membiarkannya muncul ke permukaan. Pengenalan bukanlah sesuatu yang Anda ciptakan. Itu adalah sesuatu yang Anda temukan kembali. Jadi Anda bertanya dalam hati, siapakah saya sebelum saya menjadi tubuh ini? Siapakah saya sebelum saya dilahirkan? Akan menjadi apakah saya setelah wujud ini hancur? Dan Anda tidak menjawab dengan pikiran. Anda merasakan responsnya. Dan jika Anda adalah orang pilihan, jika Anda membawa percikan itu, sesuatu akan menjawab dari ruang di dada Anda, bukan kata-kata, melainkan sebuah pengetahuan, rasa luas yang telah ada di sini sepanjang waktu di bawah identitas manusia Anda. Anda mungkin merasakannya sebagai kehadiran, sebagai kehangatan, atau pengenalan tiba-tiba bahwa kesadaran yang sedang mendengarkan kata-kata ini sekarang tidak dibatasi oleh tengkorak Anda atau terbatas pada saat ini. Itulah monad, bukan di luar sana, tapi di dalam sini. Anda mengenali diri Anda sebagai sumber yang mengalami keterbatasan untuk sementara. Menit keempat Anda memanggil. Dan memanggil bukanlah berdoa. Doa meminta sesuatu. Memanggil itu membangkitkan.
Jadi Anda berbicara dengan suara keras jika memungkinkan, atau dalam hati jika keadaan mengharuskan, tetapi Anda menyuarakannya. Monad, aku memanggilmu. Aku tidak terpisah darimu. Aku adalah kamu yang terlokalisasi. Itu saja. Satu pernyataan yang jelas, tidak diulang-ulang dengan putus asa, tidak dimohon-mohon, dinyatakan sekali dengan pengetahuan mutlak, karena pada saat ini Anda tidak berbicara sebagai manusia yang berharap sumber ilahi akan merespons. Anda berbicara sebagai sumber yang menyapa dirinya sendiri melintasi ilusi perpisahan. Dan pergeseran posisi itu dari subjek yang meminta bantuan kepada raja menjadi kesadaran yang mengenali kesadaran. Pergeseran itulah yang memancarkan frekuensi yang dikenali oleh monad. Menit kelima Anda menjadi saksi. Ini adalah bagian tersulit karena mungkin tidak ada hal besar yang tampak terjadi. Tidak ada sambaran petir, tidak ada paduan suara malaikat, tidak ada pergeseran dramatis. Dan pikiran akan berkata, lihat, tidak ada yang terjadi. Ini bodoh. Itu adalah gangguan arkon. Abaikan saja. Karena apa yang sebenarnya terjadi itu halus. Tubuh Anda mungkin terasa hangat. Tekanan mungkin terlepas dari dada Anda. Sensasi kesemutan mungkin bergerak naik ke tulang belakang atau di kulit kepala Anda. Atau Anda mungkin hanya merasakan kedamaian. Kedamaian mendalam yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak memiliki alasan untuk ada di sana. Itulah monad yang merespons. Bukan dengan kembang api, melainkan dengan kehadiran. Dan semakin Anda duduk di menit kelima itu tanpa menghakimi, semakin kehadiran itu menjadi stabil. Menit keenam adalah menambatkan. Anda telah melakukan kontak. Sekarang Anda mengamankannya. Dan Anda melakukannya dengan mengakui apa yang baru saja terjadi. Bukan dengan keraguan, bukan dengan saya harap itu nyata, melainkan dengan kepastian. Anda berkata dalam hati atau keras-keras. Koneksi terbentuk. Aku mengenalimu, kamu mengenaliku. Dan saat Anda mengatakannya, Anda merasakan kebenarannya, bukan sekadar kepercayaan. Pengetahuan langsung. Menit ketujuh, Anda mengintegrasikan. Anda menarik napas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Setiap napas berkata dalam hati, aku membawa pengenalan ini kembali bersamaku. Anda tidak meninggalkan monad saat Anda kembali ke kesadaran biasa. Anda membawa pengetahuan bahwa Anda telah menyentuhnya dan ia telah menyentuh Anda. Lalu Anda membuka mata perlahan dan Anda kembali ke aktivitas harian atau malam Anda. Tetapi Anda bukan lagi orang yang sama yang duduk 7 menit yang lalu. Anda baru saja mempraktikkan sesuatu yang dihapus oleh gereja dari setiap teks. Anda telah mengakses sumber secara langsung. Tanpa pendeta, tanpa ritual rumit, tanpa perantara, hanya Anda dan pengakuan bahwa Anda tidak pernah terpisah. Para arkon tidak takut pada pencapaian spiritual yang agung. Mereka tidak takut pada meditasi selama puluhan tahun atau disiplin biara bertahun-tahun. Mereka takut pada praktik harian karena praktik harian berlipat ganda dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pengalaman spiritual yang dramatis. Anda bisa mengalami kebangkitan yang mendalam, perjalanan dimensi atau aktivasi energi kundalini yang spontan. Dan para arkon hanya akan menunggu. Mereka tahu intensitasnya akan memudar. Ingatan itu hanya akan menjadi cerita lain yang Anda ceritakan pada diri sendiri. Tetapi 7 menit setiap hari itu berbeda. Itu membangun jalur saraf baru. Itu melatih sistem saraf Anda untuk menampung sebuah frekuensi. Itu menciptakan stabilitas yang tidak bisa mereka tunggu sampai hilang. Minggu pertama, mereka akan mencoba membuat Anda melewatkan hari. Tiba-tiba Anda terlalu sibuk, terlalu lelah. Minggu kedua,
mereka akan memperkuat keraguan. Minggu ketiga, mereka akan menciptakan kekacauan, krisis tiba-tiba, apapun untuk mengalihkan perhatian Anda dari latihan. Tetapi jika Anda berhasil mencapai minggu keempat, jika Anda telah berlatih 28 kali, sesuatu akan bergeser secara permanen. Anda telah melewati ambang batas. Anda telah menyentuh monad cukup sering, sehingga Anda tahu itu nyata. Bukan sekadar percaya, tetapi tahu. Dan inilah yang membuat ritual ini secara khusus mengancam sistem mereka. Ritual ini bisa dipindahkan atau diajarkan. Satu orang terpilih mempelajarinya dan mengajarkannya kepada yang lain. Tidak diperlukan institusi, tidak perlu sertifikasi. Setiap orang yang menjalin kontak monad setiap hari adalah satu orang berkurang yang memberi makan rasa takut, ragu, dan perpisahan yang dipanen oleh para arkon. Kalikan itu dengan ribuan orang terpilih, dan Anda akan melihat penarikan massal dari pasokan energi mereka. Itu adalah runtuhnya sistem. Ada saat yang datang bukan selama ritual itu sendiri, tetapi beberapa jam atau kadang beberapa hari setelahnya di mana Anda akan melakukan sesuatu yang sangat biasa. Mencuci piring, menyetir, berjalan kaki, dan tanpa peringatan Anda akan merasakannya. Kehadiran yang Anda sentuh selama 7 menit itu ada di sini. Monad bukanlah tempat yang Anda kunjungi selama 7 menit, lalu Anda tinggalkan. Monad adalah siapa Anda sebenarnya, dan ritual itu hanyalah 7 menit untuk membiarkan kebisingan menjadi cukup tenang, untuk menyadari apa yang telah ada di sini sepanjang hidup Anda. Ketika saat itu tiba, Anda tidak akan butuh siapapun untuk memvalidasi apakah itu nyata. Anda tidak akan bertanya-tanya apakah Anda hanya membayangkannya karena apa yang Anda rasakan bukanlah emosional. Itu adalah pengenalan pada tingkat yang lebih dalam dari pikiran. Inilah sebabnya para arkon takut pada ritual ini. Ia memberi Anda pengetahuan yang tidak bisa Anda lupakan. Mereka masih bisa menyerang, tetapi mereka tidak bisa lagi meyakinkan Anda bahwa Anda tidak berdaya. Anda telah menyentuh hal yang telah mereka habiskan sepanjang hidup Anda untuk mencegah Anda mengingatnya. Dan inilah yang terjadi selanjutnya yang tidak diharapkan kebanyakan orang. Anda berhenti mencari, bukan karena Anda telah mencapai pencerahan terakhir, tetapi karena Anda telah menemukan apa yang sebenarnya Anda cari, dan itu tidak ada di luar sana. Setiap praktik spiritual yang Anda coba, semuanya adalah pencarian untuk pengenalan langsung ini, bahwa Anda tidak terpisah dari sumber. Dan ritual 7 menit ini tidak memberikan pengenalan itu sebagai hadiah. Ia menghilangkan gangguan yang menghalangi Anda untuk melihat bahwa hal itu selalu benar. Setelah momen itu tiba, ritual itu menjadi berbeda. Anda tidak lagi berlatih untuk mencapai koneksi. Anda berlatih karena 7 menit itu terasa seperti pulang ke rumah. Seperti melepas kostum yang telah Anda pakai begitu lama sehingga Anda lupa itu bukan wajah asli Anda. Yesus mengajarkan ritual 7 menit kepada orang terpilih yang menciptakan akses langsung ke monad. 7 menit yang bergerak melalui setiap lapisan pemisah antara identitas manusia dan pengenalan sumber. 7 menit yang dihapus gereja, karena itu membuat setiap institusi agama menjadi usang. 7 menit yang ditakuti para arkon, karena jika dipraktikkan setiap hari ia berlipat ganda menjadi kebangkitan permanen yang tidak bisa mereka balikan. Menit 1 keheningan, menit 2 turun ke dada, menit 3 pengenalan, menit 4 memanggil, menit 5 menyaksikan, menit 6 menambatkan, menit 7 mengintegrasikan. Itu saja. Tidak ada prasyarat, tidak ada persyaratan kelayakan, hanya 7 menit dan kemauan untuk mengingat siapa Anda. Ini bukan praktik spiritual lain yang Anda tambahkan ke daftar hal-hal yang seharusnya Anda lakukan. Ini adalah praktik yang membuat semua praktik lainnya
menjadi tidak perlu. Setiap teknik, setiap ajaran, setiap teks suci menunjuk pada satu hal. Pengenalan langsung bahwa Anda tidak terpisah dari sumber, dan 7 menit yang dipraktikan dengan penuh perhatian menembus segalanya dan membawa Anda ke sana. Tidak pada akhirnya nanti, tidak setelah bertahun-tahun persiapan. Dalam sebulan latihan harian, Anda akan menyentuh sesuatu yang dicari kebanyakan orang sepanjang hidup mereka. Dan hal yang paling berbahaya adalah begitu Anda menyentuhnya, Anda bisa menunjukkan kepada orang lain cara menyentuhnya juga. Setiap orang yang ingat menjadi pintu bagi orang lain untuk ingat. Itu bukan sekadar kebangkitan spiritual. Itu adalah runtuhnya sistem. Dan itu dimulai malam ini dengan Anda, dengan 7 menit. Jika Anda mempraktikkan ritual 7 menit malam ini, lakukan 3 hal sekarang juga. Pertama, tuliskan di komentar, saya adalah akses dan berkomitmenlah untuk berlatih selama 30 hari. Kedua, berlanggananlah pada kode ilahi karena teknik koneksi monad tingkat lanjut akan segera hadir. Ketiga, sukai video ini agar orang-orang terpilih lainnya menemukan bahwa mereka tidak butuh pendeta atau institusi. Lakukan ketiganya sekarang. Lalu malam ini sebelum tidur, praktikan ritual itu selama 7 menit penuh, dan jangan hakimi apakah itu berhasil. Perhatikan saja apa yang Anda rasakan. Pada hari ke-30, Anda tidak akan lagi bertanya apakah itu berhasil. Anda akan tahu karena Anda telah menyentuh sesuatu yang telah menunggu sepanjang hidup Anda, agar Anda ingat bahwa ia ada di sana. Monad tidak butuh Anda percaya padanya, ia butuh Anda berhenti mengabaikannya, dan 7 menit adalah waktu yang Anda butuhkan.